Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sehat semuanya, semoga kita tetap terlindung dari bahaya juga pandemik COVID-19. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang korupsi sebagai kerusakan moral. Sebenarnya kalau kita berbicara dan kita sudah menjelaskan tentang korupsi itu apa dan dalam perspektif agama itu apa, pada kesempatan ini kita akan berbicara lebih lanjut bahwa sebagai korupsi sebagai kerusakan moral. Pertama, kita akan berbicara seperti ini. Manusia diciptakan oleh Allah, anak Adam, dan beranjak pada satu ayat walaqad wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada secara substansial Allah itu menjadikan manusia, menjadikan kita semua itu sebagai khalifah. Tetapi bagaimana kita itu menjadi khalifah? Apa sebenarnya yang diberikan oleh Allah kepada kita? Pada hal yang paling dasar yang diberikan oleh Allah ialah tentang keimanan dan juga tentang akal. Sehingga keduanya itu saling berhubungan antara iman dengan akal. Lantas kenapa masih banyak orang yang beriman tetapi beriman dan berakal tetapi juga tidak bermoral, tidak mempunyai dampak sehingga melakukan satu tindakan kejahatan. Baik, kita akan berbicara tentang sederhana, moral itu apa ya? Moral ialah berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, kebiasaan. Jadi moral itu berbicara tentang sesuatu kebiasaan atau adat istiadat kita. Yang pada konteks itu moral itu berhubungan dengan etika, agama dan juga filsafat. Karena tidak bisa adat istiadat itu tidak berhubungan dengan agama, filsafat dan juga etika. Ini yang harus diperhatikan. Lah ciri-ciri moral itu bagaimana? Katakan orang bisa dikatakan bermoral. Yang pertama itulah berkaitan dengan tanggung jawab. Karena setiap orang itu diberikan oleh Allah satu tanggung jawab sebagai khalifah. Apakah itu khalifah pada dirinya sendiri, pada keluarga, pada teman dan juga kepada orang lain. Terus yang kedua itu berkaitan dengan hati nurani, karena kita itu diberi yang namanya qalb atau syuur ya, perasaan dan juga hati. Ya. Terus yang ketiga berkaitan dengan kewajiban, yaitu sesuatu yang melekat taklif kepada manusia karena kita sebagai hamba. Yang keempat, ia berkaitan dengan formal, bernilai-nilai formal karena sudah disepakati bersama sehingga menjadi satu tatanan yang harus dikerjakan. Ketika kita berbicara tentang moral, ada moral yang dirusak melalui korupsi, tindak pidana korupsi. Apakah itu korupsi bersifat pribadi, bersifat persahabatan dan juga yang lain. Adapun dasar teologi, dasarnya, saya mencoba mengambil dari dua sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama, la ta'kulu amwalakum bil batil. Itu ayat tentang larangan untuk memakan harta secara tidak baik, secara batil. Ada juga larangan wala tasubbul haqqo bil batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukkan antara hal-hal yang hak, yang benar dengan hal-hal yang batil. Itu dalam hadis Nabi. Karena terkadang karena itu bersifat kebiasaan dianggap sesuatu yang hak padahal batil. Terus dasar yang lainnya, ada hadis Nabi yang berkata, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min hululin. Sholat seseorang itu tidak diterima sebab dia tidak suci. Begitu juga dengan sedekah karena dia dihasilkan dari bentuk korupsi. Nah, ini
Jadi korupsi itu bagian yang tercela dalam agama. Ada lagi hadis, innallaha thayyibun wa la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu bagus, suci, indah, dan tidak akan menerima kecuali kebagusan, kesucian, dan keindahan yang elok-elok ya. Jadi etika moral itu harus dibangun dalam kerangka ini, kerangka kebaikan, kebagusan, keelokan, keindahan, dan lain sebagainya. Ada karena korupsi itu yang kita bahas kemarin merupakan satu cara untuk memperkaya diri sendiri dengan berbagai macam cara dan juga berbagai macam faktor. Lah relasi korupsi dengan kerusakan apa? Kalau kita melakukan korupsi, maka kita secara tidak langsung sudah merusak tatanan pertama. Kalau dalam konteks birokrasi, tatanan birokrasi, kebiasaan yang bagus. Terus dua, merusak aturan-aturan agama. Karena apa? Mendapatkan atau memperoleh harta itu secara tidak baik. Yang ketiga, meninggalkan kesengsaraan kepada generasi selanjutnya. Kalau kita korupsi, maka banyak konteks atau banyak wilayah yang telah dicuri, yang telah dihabiskan oleh kita. Dan generasi-generasi selanjutnya itu tidak dapat. Secara filosofis ya, ini kalau dalam konteks filosofis, koruptor itu merupakan penjelmaan dari docile bodies, ya, tubuh-tubuh yang patuh. Ya. Docile bodies itu, koruptor itu penjelmaan dari tubuh-tubuh yang patuh, yaitu digerakkan dengan kode punishment atau reward. Ia menjelma menjadi rangkaian mesin rezim yang membuat korupsi tak tampak sebagai kesalahan moral, melainkan sebagai jatah yang sewajarnya diterima. Jadi docile bodies itu atau tubuh-tubuh yang patuh itu karena ada satu angan-angan atau ada satu semangat punishment atau reward ya. Entar aku dapat ini dan dapat ini. Sehingga dijalankan oleh satu sistem yang sudah sistem yang sudah disepakati bersama tentang kerusakan, sehingga apa yang dilakukan pada dasarnya tidak dianggap sebagai kesalahan moral, meskipun itu dampaknya sangat besar dan juga menjadikan harta yang diperoleh atau waktu perilaku yang kita lakukan itu negatif, tidak bagus. Tapi dianggap wajar. Karena apa? Talbasu bil haqqi wal batil. Dia mencampur adukkan antara satu yang hak dengan yang batil. Ya, itulah relasinya. Terus selanjutnya, karena seperti itu, ada anggapan kita bisa membiasakan, oh sudah biasa, memberi ini biasa. Itu sebenarnya kurang baik. Terus menyederhanakan permasalahan agama yang pada dasarnya itu tidak boleh. Oh tidak apa-apa, ini karena ini. Itu sangat tidak elok. Itu korupsi yang kalau dalam beberapa cerita itu yang dihiasi dengan nilai-nilai agama, apa yang pernah dilakukan oleh iblis kepada Abu Hurairah. Terus akhirnya menjadi satu budaya karena satu sistem yang sudah terjalin dari satu ke satu. Karena apa? Ada satu punishment dan juga reward yang dikejar. Rewardnya apa? Untuk mengambil keuntungan sendiri. Bentuknya apa? Itu sangat banyak. Dan yang paling parah ialah ketika meyakini bahwa korupsi itu sebagai tujuan. Jadi ketika kita menjadi apa saja, khalifah dalam konteks diri sendiri, penting saya kenyang. Atau khalifah dalam konteks publik, penting saya mendapatkan jatah berapa. Atau khalifah dalam konteks apa saja, atau pemimpin dalam konteks apa saja, penting saya mendapat. Itu yang sangat berbahaya. Sehingga tidak, orang yang melakukan korupsi pada dasarnya adalah tindakan amoral yang tidak bermoral. Karena korupsi itu merupakan kerusakan moral, sehingga bisa digambarkan bahwa korupsi itu seperti gunung es ya.
di permukaan ya, yang mempunyai 3 lapisan. Pada lapisan pertama itu lapisan teratas, yang katakanlah lapisan muka, diistilahkan dengan tindak pidana korupsi, itu biasa. Karena apa? Ya yang di atas-atas saja. Karena itu terlihat, ya. Oh, begini ternyata. Perilakunya begini, itu terlihat. Ada di lapisan kedua, di bawah permukaan air. Ini yang paling rawan karena tidak terlihat. Lah, yang tidak terlihat ini, kalau yang lapisan pertama kan masih bisa diawasi. Yang kedua ini itu biasanya disebut corruption hazard, ya. Karena apa? Sudah masuk dalam kerangka yang sudah tidak terjejak. Intrik, ya, trik dan intrik. Ada lapisan ketiga yang di permukaan air laut itu. Inilah yang disebut dengan masalah penyebab korupsi, yang meliputi sistem, ya, integritas moral. Karena kalau sudah tidak mempunyai integritas moral, sudah terserah dia melakukan apa. Terus yang ketiga, tingkat kepatuhan terhadap hukum itu tidak ada kalau sudah tidak punya moral. Terus ada 3 sikap moral yang harus kita pegang secara fundamental. Untuk apa? Supaya tidak melakukan korupsi. Yang pertama apa? Jujur. Jujur dalam konteks apa? Dalam konteks apa saja, ya. Karena jujur itu mempunyai konteks yang berbeda-beda. Ada orang jujur karena dia ingin diakui. Ada orang jujur karena dia ingin apa? Penting jujur saja. Katakan apa yang kita lihat, yang kita lakukan. Terus yang kedua, supaya ini hal-hal yang sangat fundamental untuk terhindar dari korupsi. Rasa keadilan. Pernah tidak kita melakukan sesuatu yang adil? Adil dalam banyak konteks, dalam banyak variabel. Karena adil itu tidak harus sama satu dengan yang lain. Terus yang ketiga, tanggung jawab. Ini yang sangat sulit. Jujur, tanggung jawab itu sangat sulit. Begitu juga dengan keadilan. Karena orang bisa bertanggung jawab, tetapi sistem tidak bisa melakukan itu. Maka kita akan ikut terhadap sistem. Bagaimana? Maka tanggung jawab itu harus dibangun integritasnya dari diri sendiri dan juga sistem. Terus nilai-nilai anti korupsi, ya. Nilai-nilai anti korupsi yang harus kita pegang. Jujur, tanggung jawab, bekerja keras, selalu bekerja keras. Karena orang yang pemalas itu potensi untuk melakukan korupsi. Disiplin. Yang menjadi pertimbangan pertama itulah ada pendidik dan memberikan nilai kepada anak didiknya. Jadi kalau kita menjadi, katakanlah dalam konteks wilayah keluarga, kita harus mendidik keluarga kita. Dalam konteks sekolah, murid kita. Dalam banyak konteks kita harus selalu mendidik. Dengan apa? Jujur, tanggung jawab, kerja keras, dan disiplin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana relasi antara korupsi dengan kerusakan moral dan juga solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.